Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya siswa ITA dalam acara Stupa Menyapa. Nah, sahabat Stupa Polri, saat ini kita sudah bersama salah satu siswa Lemdikat Polri yang menjadi salah satu siswa inspiratif. Selamat siang Bang Julham. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Ita baik. Ya, luar biasa ya. Nah, gimana nih Bang Julham, kan salah satu siswa yang menginspirasi nih banyak sahabat-sahabat Stupa Polri di luar sana. Apa sih yang menjadi kegiatan Bang Julham yang bisa menginspirasi teman-teman kita di luar? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya siswa Julham SHCPM, pengiriman dari Polda Kepri. Alhamdulillah dalam kegiatan sosial sedekah makanan yang bernama Razia Perut Lapar atau dikenal dengan RPL sudah berjalan 5 tahun dari tahun 2021 sampai saat ini di daerah wilayah saya, Kota Tanjung Pinang, seperti itu Mbak. Ya, baik. Sebelumnya saya mau tanya nih, berdinas di mana Bang Julham? Oh iya, saya berdinas di Satintelkam Polresta Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau. Nah, dari namanya sendiri Razia Perut Lapar ya? Ya. Razia Perut Lapar ini seperti apa kegiatannya? Apakah salah satu kegiatan sosial atau kegiatan dalam bidang apa? Oh ya, baik Mbak. Jadi kalau banyak orang mungkin razia itu adalah kata yang momok atau menakutkan seperti itu kan. Saya gimana caranya buat razia dari kepolisian, razia yang menyenangkan untuk masyarakat. Jadi kita berkeliling dari pelabuhan, dari kampung ke kampung, dari pelosok-pelosok, itu menggunakan kendaraan, kita razia perut-perut masyarakat yang memang membutuhkan uluran tangan kita, seperti itu. Jadi ketika saya melakukan razia dari 2021 sampai saat ini, alhamdulillah masyarakat senang. Jadi didatangin razia tuh Mbak, nggak ditakutin seperti itu Mbak. Jadi kegiatannya adalah kegiatan sosial sedekah makanan, seperti itu Mbak. Nah, awal mulanya mendirikan RPL ini, Razia Perut Lapar, adakah sosok atau yang menjadi inspirasi sendiri dari Bang Julham? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan sosial sedekah makanan Razia Perut Lapar ini itu bermula dari almarhumah ibu saya yang 2024 kemarin baru meninggal. Dari 2019 ibu saya itu sakit jantung. Jadi sudah pasang ring, sudah bypass jantung, dengan keadaan yang bolak-balik masuk rumah sakit. Saya ketika di zaman Covid banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, saya bertekad untuk bersedekah untuk doa kesembuhan ibu. Ketika saya bersedekah untuk doa kesembuhan ibu, ternyata berdampak baik untuk menolong masyarakat juga, berdampak baik untuk membawa nama institusi kepolisian, seperti itu. Jadi sosok ibulah yang membuat saya sampai saat ini bisa melakukan hampir setiap hari kita melakukan sedekah makanan, seperti itu Mbak. Baik, berarti saya refresh kembali dari adanya RPL ini terinspirasi dari sosok ibu yang awalnya ingin bersedekah, kemudian banyak dukungan juga dari masyarakat. Nah, saya mau bertanya ini Bang Julham, apakah ketika kita menyediakan itu, apakah swadaya sendiri atau ada dukungan-dukungan dari orang lain atau keluarga? Alhamdulillah kegiatan ini ternyata dapat menginspirasi orang banyak. Kalau dipikir gaji polisi berapa sih Mbak, ya kan, untuk bisa kasih makan masyarakat 100 hingga 200 porsi hampir setiap hari. Tapi dari 2024 saya lakukan itu udah setiap Jumat saja, karena memang ibu berpesan ketika nanti ibu sudah nggak ada, jangan sampai kegiatan kamu ini kamu hentikan, tetap kamu harus lakukan. Kamu bisa lakukan ini untuk menolong masyarakat banyak. Ini juga sedekah untuk mengangkat derajat kamu suatu saat nanti. Itulah pesan dari almarhum ibu saya. Jadi saya tetap melakukan kegiatan ini itu karena dukungan dari semua pihak. Banyak yayasan-yayasan lain, banyak donatur-donatur lain itu
menitipkan rezeki kepada saya. Namun mohon maaf Mbak, saya dari awal buka kegiatan Razia Perut Lapar tidak pernah namanya donasi open rekening. Saya masak sendiri sama keluarga, sama istri. Kita masak sendiri, kita kasih makan orang. Itu murni memang untuk doa kesembuhan ibu saya. Saya mohon maaf karena kalau saya cerita tentang ibu mungkin sangat menyentuh hati saya, karena perjuangan seorang ibu untuk membesarin anaknya. Saya anak bungsu, saya ditinggal seorang ayah umur 8 tahun. Jadi ibu saya tuh segalanya bagi saya. Ketika saya berusaha untuk gimana caranya ibu saya bisa sembuh, bukan hanya lewat rumah sakit, tapi dengan doa-doa dari masyarakat. Ternyata banyak yang mendoakan, banyak yang menitipkan rezeki kepada saya, untuk saya bisa untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang lain. Jadi kegiatan ini murni tidak ada sangkut paut bantuan siapa-siapa, tidak ada bantuan dari saya mengajukan proposal kepada pemerintah setempat dan lain-lain. Ini murni dari kawan-kawan semuanya berbondong-bondong bersama saya untuk bisa bersedekah makanan, seperti itu Mbak. Baik, berarti dari perjalanan Bang Zulham mendirikan RPL itu, sosok beliau lah yang sangat mendukung penuh ya. Dan salah satunya juga dari awalnya hanya untuk sebenarnya mendoakan beliau dengan menjalankan kegiatan bakti sosial ini. Tapi dengan diterima oleh masyarakat luas di luar sana, itu yang mendorong hingga sampai dengan saat ini masih berjalan kegiatan RPL. Luar biasa banget. Dan mungkin di dalam perjalanan Bang Zulham, ada nggak salah satu momen yang mungkin sampai dengan saat ini itu menjadi sangat berkesan dan tidak akan terlupakan di balik adanya sosok seorang ibu? Jadi awal mula kegiatan ini ya namanya kegiatan, mohon maaf ya, kita dari kepolisian paling cuman hanya sekedar untuk mohon maaf pencitraan dan lain-lain. Tapi ketika masyarakat tahu kegiatan ini berjalan terus menerus dan bisa menginspirasi orang banyak, bisa berbuat untuk orang banyak, akhirnya terjawab dari seorang ojek online. Dia datang sama saya Mbak, dia bilang, "Bang, saya selalu datang ketika abang razia dimanapun. Menurut orang Bang, abang cuma kasih makan nasi satu piring Bang. Tapi bagi saya Bang, ketika saya bisa makan masakan abang Bang, saya bisa bawa pulang uang 10.000 atau 20.000 Bang. Ketika saya bawa istri saya dan anak saya Bang untuk makan di tempat abang, saya udah bisa bawa uang 50.000. Saya bisa beli beras Bang. Dari yang satu hari saya makan di tempat abang, gak perlu saya keluar duit. Jadi saya berpikir, oh ternyata bukan hanya sekedar satu piring nasi yang saya berikan. Ternyata saya bisa juga untuk memberikan keluarga lain, bisa untuk beli beras mereka, untuk kehidupan mereka, seperti itu. Jadi kalau dianggap apa sih hebatnya kasih makan orang cuman satu piring nasi, kok kamu bisa, ya mohon maaf, bisa dapat penghargaan ini itu, bisa dipanggil ke pimpinan seperti itu. Yang saya tidak perlu dinilai. Saya hanya untuk memang sedekah untuk kesembuhan ibu, dan memang saya ingin menolong masyarakat, bukan untuk dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah banyak pimpinan saya yang respon baik. Sampai saya yang alhamdulillah saya bersyukur, saya tidak pernah bermimpi sama sekali bisa umroh, diumrohkan oleh Bapak Kapolda saya. Itu udah gak kebayang. Saya bisa mendapatkan, bisa langsung ke rumahnya Allah, bisa ke cium Ka'bah. Itu suatu kebanggaan bagi saya, suatu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita menolong orang lain, mungkin orang itu tidak menolong kita, tapi orang lain lagi yang menolong kita. Jadi tetap ikhlas berbuat baik. Insya Allah, Allah tahu yang mana yang harus
ditolongnya seperti itu Mbak. Baik, sahabat Stupa, luar biasa sekali. Dan kalau mau dilihat perjalanannya itu sangat luar biasa ya. Dari mungkin statement seorang ojol ya, yang menyatakan bahwa dengan satu bungkus nasi saja itu bisa membuat Bang Zulham ini tetap malah semangat dari perkataan itu. Bener. Dan kalau tadi ceritanya juga bahwa pimpinan sangat mendukung benar. dalam kegiatan Baksos ini. Alhamdulillah. Ya, sampai diberangkatkan umroh ya. Luar biasa sekali. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Sebelumnya terima kasih banyak Mbak. Mudah-mudahan kegiatan Razia Perut Lapar atau sedekah makanan ini dapat menginspirasi orang banyak, karena yang namanya kegiatan baik tidak ada yang akan dibalas dengan kejelekan, dan yang namanya kita sedekah dalam satu hari, di hari itu dapat menjauhkan kita dari malabencana. Jadi semoga kegiatan ini juga dapat menginspirasi kawan-kawan yang ada di Stupa Lemdik Lapori seperti itu Mbak. Mudah-mudahan juga kita bisa buat kegiatan ini di Sukabumi, bisa menolong masyarakat Sukabumi yang membutuhkan seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin ada pesan orang tua yang bisa diingat, mungkin boleh dibagikan kepada teman-teman terakhir. Ya, terima kasih. Jadi orang tua saya selalu berpesan, selalu rendah hati, jangan pernah sombong, karena semua kebaikan akan kembali padamu, dan jangan pernah menyakiti hati orang, seperti itu aja Mbak. Jadi saya dijadikan seorang sosok polisi oleh ibu saya dengan jeripayahnya sendiri, tanpa dia harus dia bekerja sendiri. Mungkin saya tadi belum cerita, ibu saya itu dari saya lahir, ibu saya tunanetra, tapi dia tidak pernah namanya minta-minta sama orang. Dia berjualan dengan kejujuran orang lain, seperti itu Mbak. Jadi sosok ibu bagi saya adalah sosok yang paling mulia bagi saya, dan saya telah berjuang untuk biar ibu saya sembuh. Dan ibu saya, karena doa ibu saya lah saya bisa sekolah di Lemdik Polri ini Pak. Mungkin itu saja Mbak. Baik sahabat Stupa Polri, demikianlah perbincangan kita bersama Bang Zulham yang sangat menginspirasi di siang hari ini, bahwa sekecil apapun bantuan kita kepada orang lain pasti dapat berdampak besar buat dan itu akan kembali ke diri kita sendiri, begitu ya. Dan mungkin di balik itu juga ada sosok orang tua yang akan selalu mendoakan, dan seperti yang diceritakan bahwa ibu sudah almarhumah, mari kita mendoakan juga bersama-sama, semoga ibu di sana tenang dan bangga bersama dedikasi Bang Zulham. Amin. Baik, demikian sahabat Stupa Polri, saya siswa Ita dan siswa Zulham pamit undur diri. Salam presisi. Salam presisi.